akuntabilitas diartikan sebagai suatu tingkatan yang terjadi 5 tahap. Probity, proses accountability. Nah, apakah itu yang bisa menjadikan indikator akuntabilitas? Yakin? Ngeri banget kalau udah ditanya yakin. Yakin? Berarti kamu salah. Oke, tunjukkan ke kami mana yang membahas probity, mana yang membahas proses accountability, mana yang membahas performance accountability, mana yang membahas program accountability, mana yang membahas policy accountability. Yakin aja Mbak, ya. Katanya tadi pakai itu. Yakin aja kalau kamu salah. Nah, sekarang saya tanya, kan rumusan masalahmu tadi akuntabilitas. Sampai pakai yang mana untuk menganalisis akuntabilitas Desa Payama? Dalam proses akuntabilitasnya. Proses Akuntabilitasnya. prosesnya. Wes, sekarang saya tanya. Sampai sedang meneliti proses keuangannya atau akuntabilitasnya? Akuntabilitas. Itu mengolah ini. Coba lihat hasil. Iya, gimana? Si akuntabilitas itu kan yang saya ingat itu ada perencanaan, pelaksanaan sama penanggulangannya. Nah, sekarang pertanyaan saya, di mana posisi akuntabilitas di perencanaan dana desa? Di mana akan ku cari? Nah, ini yang sering terjadi tuh kayak gini di riset itu nggak matang. Udah nggak mateng, dintas alat dong. Mana ya? Tunjukkan coba. Di halaman 40 itu Pak, itu ada beberapa cara 39 foto. Di paragraf keberapa? Bisa saya baca. Yang kalau yang halaman 40 paragraf pertama dari paparan yang disimpul dari wawancara yang Itu kan simpulanmu. Nggak, maksud saya sampai menggunakan ketika melihat perencanaan dan desa, yang sampai pikirkan itu akuntabilitasnya atau perencanaannya? Mana yang menunjukkan bahwa akuntabilitas dana di perencanaan dana desa adalah ini. Mana? Tidak ada. Gini loh Pak, ketika sampai menggunakan rumusan masalah akuntabilitas, ya kan? Sampai di bab 2 nggak lihat, sampai menggunakan alat ukur apa sih untuk menilai dia ini akuntabel atau tidak? Sampai ketika nggak menunjukkan itu di bab 2, sampai akhirnya nanti bab 3 bingung menentukan definisi operasional variabelnya. Walaupun tidak ada, tapi kan namanya penelitian walaupun kualitatif, studi kasus, kan harus ada alat ukurnya. Sampai mau meneliti apanya gitu kan? Kopi itu rasanya pahitnya atau aromanya yang mana yang mau diteliti? Misalkan mengatakan, oh kopi itu enak itu kan macam-macam orang bilang. Oh itu harum, aromanya harum. Oh ini rasanya pahit, pekat, nggak hambar. Itu kan tetap butuh itu Pak. Bu ini mau pulang nggak apa-apa? Lalu mana yang beneran? Sampai angka. Maka saya kalau melihat pembahasan 39 itu lebih melihat itu adalah praktek pengelolaan keuangan desanya. Karena saya menyajikannya perencanaan dana desa, kemudian pelaksanaan dana desa. Padahal keuangan desa itu tidak hanya diberikan. Ada pertanggungjawaban dana desa. Dan ini masalah itu yang mana? Ini baru satu loh. Dan kemudian yang transparan sama menggunakan ukuran transparan itu yang mana yang sama maksud, sehingga sama-sama membaca nanti akan persepsimu dan persepsi saya sebagai pembaca itu juga akan sama menilainya. Oh iya benar, kalau menggunakan alat ukur ini, oh betul sebenarnya itu. Kalau tidak sampai sebutkan, maka saya juga bisa bilang
mereka transparan. Enggak. Sekarang saya tanya, kalau kedua tidak ada, Aku di kan desa nge-like. travel nggak? Dengan Yang kenapa usaha itu tidak menyebutkan bahwa itu sudah transparan? Kenapa harus menggunakan media? Enggak kelihatan. Jangan kan seperti menuduh bahwa mereka tidak transparan. Padahal saya yakin, walaupun saya belum pernah lihat, di desanya pasti ditempel dengan gede, realisasi, program-program. Gara-gara sama masalah di web atau tidak ada, saya sangat mengklaim bahwa mereka tidak transparan. Wah, sampai bisa dibutuh urusan desa itu, sampai mengkol seperti itu. Coba ini kalau dibaca orang desa, nah, ini balik. Karena saya duduk tidak melakukan transparansi. Nggak boleh. Tak boleh. Makanya dalam riset ukuran itu penting. Walaupun kualitatif, tetap ada ukurannya alat riset. Ya itu dia ya. Bu ini? Ini kan biasanya kualitatif kan? Iya. Pakai indikator juga kan?